Salam, perkenalkan nama saya Dorka Sapinata NGI, NIM 104-2021-0070, kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya memilih materi tentang konseling kelompok. A. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya dan juga bersifat pencegahan. Menurut Gazda, Hetzscher, dan Stone, konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Layanan konseling kelompok merupakan suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat permisif, berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. B. Tujuan konseling kelompok. Menurut Prayitno, tujuan umum konseling kelompok adalah mengembangkan kepribadian siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, kepercayaan diri, kepribadian, dan mampu memecahkan masalah yang berlandaskan ilmu dan agama. Sedangkan tujuan khusus konseling kelompok yaitu membahas topik yang mengandung masalah aktual, hangat, dan menarik perhatian anggota kelompok. Terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku dalam bersosialisasi atau komunikasi. Terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah bagi individu peserta konseling kelompok yang lain. Individu dapat mengatasi masalahnya dengan cepat dan tidak menimbulkan emosi. 3. Manfaat konseling kelompok. Manfaat konseling kelompok mempunyai beberapa manfaat. 1. Konseling dapat mengemukakan hal-hal yang paling penting bagi dirinya. 2. Mengidentifikasi bersama orang lain yang memiliki permasalahan yang sama. 3. Meningkatkan kesadaran diri melalui perolehan balikan yang ikhlas dan jujur dari orang lain. 4. Belajar menghormati perbedaan individu dan belajar mempelajari keunikan sendiri. 5. Memperoleh balikan yang cepat dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. D. Komponen konseling kelompok. Menurut Prayitno menjelaskan bahwa dalam konseling kelompok terdapat 3 komponen yang berperan, yaitu pemimpin kelompok, anggota kelompok, dan jumlah kelompok. Pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah komponen yang penting dalam konseling kelompok. Menurut Prayitno menjelaskan, pemimpin kelompok adalah orang yang mampu menciptakan suasana sehingga kelompok dapat belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri. Anggota kelompok. Para anggota dapat beraktivitas langsung dan mandiri dalam bentuk mendengarkan, memahami, dan merespon kegiatan konseling. Setiap anggota dapat menumbuhkan kebersamaan yang diwujudkan dalam sikap antara kelompok, saling memahami, memberikan kesempatan, dan bertata krama untuk menyukseskan kegiatan kelompok. Jumlah kelompok. Banyak sedikitnya jumlah anggota kelompok dalam menentukan efektivitas konseling kelompok. Jumlah terlalu sedikit, minimal 2-3 orang, akan mengurangi efektivitas konseling kelompok. Demikian juga terlalu banyak akan membuat peserta kurang intensif dan berpartisipasi dalam dinamika kelompok, karena ideal jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Tahap pelaksanaan konseling kelompok.
ada tahapan yang penting untuk diperhatikan, yaitu satu, tahap persiapan terdiri dari menetapkan waktu dan tujuan, mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Dua, tahap pembentukan terdiri dari menyampaikan salam dan doa sesuai agama masing-masing, menerima anggota kelompok dengan keramahan dan keterbukaan, melakukan perkenalan, menjelaskan tujuan konseling kelompok, menjelaskan pelaksanaan konseling kelompok, menjelaskan asas-asas yang dipedomani dalam pelaksanaan konseling kelompok, melakukan permainan untuk pengakraban. 3. Tahap perahlian terdiri dari menjelaskan kembali dengan singkat cara pelaksanaan konseling kelompok, melakukan tanya jawab untuk memastikan kegiatan kelompok, menekankan asas-asas yang dipedomani dan diperhatikan dalam layanan konseling kelompok. 4. Tahap kegiatan terdiri dari menjelaskan topik atau masalah yang dikemukakan, meminta setiap kelompok memiliki sikap keterbukaan dengan masalah yang terjadi pada diri masing-masing dan membahas masalah yang paling banyak muncul. Dan tahap pengakhiran terdiri dari menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan berakhir, penyampaian kemajuan yang dicapai oleh masing-masing kelompok, penyampaian komitmen untuk memegang keberhasilan masalah, teman mengucapkan terima kasih, berdoa menurut agama masing-masing, dan bersalaman. Kesimpulan, layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang di dalamnya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh kelompok, yaitu untuk pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah agar terhindar dari masalah dan masalah anggota masing-masing anggota kelompok, agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Sekian dan terima kasih. Shalom.